Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia,
padaku tak berkesudahan untuk selamanya. So di tiap week 5, di tiap bulannya kita mengadakan Next Gen Takeover, di mana para kids and youth bakal melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di tempat ini. Kami sungguh excited dan merupakan privilege untuk bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi for our Next Gen, everyone. Come on. Mari semuanya boleh bangkit berdiri, kita mau baca ayat kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapak, sungguh hari yang indah kami boleh berkumpul di tempat ini Bapak. Kalau sebentar lagi Bapak kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan di tempat ini Bapak. Semua yang siap untuk memberikan yang terbaik sama-sama katakan Amen. Hey church, are you ready to praise God? Kita semua memuji Tuhan. Dan biarlah namanya bertahta dalam kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Come on, give it a shout. Semua kita nyanyi bersama. Kau berikan arti hidupku, kau mengenalku, samakanku. Kau berikan kasih terindah, di dalammu ku percaya. Ingat sekarang. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Haleluya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Berbesar berajaib, dia bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Nama-Mu tertinggi, tinggi. Kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Amin. Come on. Takkan gentar Kau bersamaku, Kau hebat hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir-Mu. Sekaranglah waktunya Semua. bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Everybody. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian.
can feel it in the air. You lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Come on, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, everyone, follow us. Are you guys ready? Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, everyone. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Switch shouts of praise, shouts of praise. We celebrate, King of glory entering. You are rising on our praise. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name Jesus! over all. Turn it up, this sound of praise. Come on, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Give it up for Jesus. One more time. Louder than anything. Amen. Mari semuanya kita mau have the right sikap hati, punya sikap hati yang benar. Kita mau katakan kalau yes Lord, we want to make room for you. Have your way in our lives. Let's sing this song together. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender.
hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Kami mau supaya kami bisa semakin berkurang dan Engkau yang semakin bertambah Tuhan. Karena kami tahu dan karena kami percaya bahwa kami boleh ada di sini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu hamba yang berkenan dari segala sesuatunya Yesus. Berjalan bersama Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on church. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah pujian yang kami nyanyikan ini bukan cuma sekedar lip service, cuma hanya karena lagu dinyanyikan, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah itu boleh meluap dari hati kami yang terdalam. Kekuatan kami hanya ketika kami berjalan bersamamu. Harapan kami adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mungkin berbeban berat, kehilangan pengharapan. Terlepas dari semuanya itu Tuhan, ingatkan kami sekali lagi Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang mampu dan mau berjalan dengan kami, dan itu lebih dari cukup. Tuhan Immanuel itu kami hidupi, kami percayai, bukan cuma lip service, tapi Dia di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Janji-Mu terbesar, bukan hidup kami nyaman, hidup kami semua diberikan tercepat-cepat gitu aja. Tapi janji terbesar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang berbeban berat, kami yang sakit, kami tetap mau berharap kepadamu. Kami yang mencari jawaban, kami akan mendapatkan jawabannya daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, Roh Kudus bergeraklah secara bebas. Ubah setiap kami, tegur setiap kami, mampukan kami untuk dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti Tuhan, sepanjang bulan ini kami belajar tentang anugerah. Bila kami gak cuma sekedar teori, tapi anugerah-Mu semampu itu, sedahsyat, sekuat itu mengubahkan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan segala kemuliaan hanya kembali kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mau percaya boleh katakan amin. Teman-teman sebelum kita duduk, kasih sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Dan apresiasi juga buat para volunteers yang melayani. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. It's so good to see you. Kalau saya nggak salah hitung, saya hampir 3 bulan nggak melayani pembacaan firman, pelayanan pembacaan firman di tempat ini. Karena kesibukan, pelayanan dan pekerjaan. Tapi saya mau katakan teman-teman semua bahwa melayani di rumah sendiri itu, ini bukan rumah saya, maksudnya ini rumahnya Tuhan. Maksudnya saya tertanam di sini ya. Saya mau mengatakan bahwa melayani di rumah sendiri itu sukacitanya spesial loh Bapak Ibu sekalian. Mau tahu kenapa? Kalau saya pelayanan di tempat lain, thank you pastor, I'm blessed dan lain sebagainya. Tanpa mereka tahu kehidupan saya secara pribadi. Saya ngajarnya enak tuh ngajar. Coba kalau saya di sini ngajar, teman-teman semua, saya terima anugerah Tuhan. Saya dibebaskan dari segala amarah dalam kehidupanku. Saya percaya pastors, leaders ini langsung mukanya langsung. Para keluarga saya, ipar saya juga belum save, kamu masih belum, rapotmu belum bagus kalau soal pengendalian diri. Dan itu saya harus akui. Itu kenapa? Kalau dipercaya menyampaikan firman atau melayani di rumah itu suatu sukacita. Amin teman-teman. Senggol kanan, senggol kiri katakan, jangan lelah melayani Tuhan. Come on church katakan. Praise the Lord, puji Tuhan. Hari ini saya akan mulai sharingnya dengan sebuah cerita. Pada awal September kalau saya nggak salah ingat, saya diajak ngopi berdua sama salah satu jemaat. Cowok yang pasti ya, brother ya, bukan sister ya. Jangan sama lawan jenis lah teman-teman, kalau terpaksa harus berduaan ya ajak orang ketiga lah ya, supaya nggak dua-duaan ya. Jadi waktu itu sama seorang brother ini kita ngobrol-ngobrol, ditanyain, kok udah berapa lama jadi hamba Tuhan? Dan di sana saya baru berpikir teman-teman, saya baru sadar, 4 November ini genap 5 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nggak kerasa ya teman-teman semua ya. 5 tahun, nggak usah ditepuk tangan, nggak apa-apa itu. 5 tahun tuh it's like in a blink of an eye, lewat gitu aja. Kemudian ditanya sama saudara saya, saudara apa, salah satu jemaat my brother here ya. Kok sukanya jadi hamba Tuhan apa? Saya jawab banyak sukanya. Kalau dikirimi makanan sama minuman dari jemaat, no lah, I'm just kidding. Saya jarang dikirim, dan gak usah dikirimin loh, saya gak minta dikirimin loh ya. Apa sukacitanya ya? Simple, ketika melihat banyak orang dimenangkan, jiwa dimenangkan, orang terima Tuhan pertama kali itu luar biasa memberi saya bensin kalau istilahnya ya. Kedua, ketika melihat dulu ada orang yang clueless, kehilangan pengharapan, kemudian tertanam di rumah ini di IFGF Surabaya, kemudian menemukan pengharapan kembali, bahkan menemukan panggilannya. Di sana saya merasa happy sekali. Oh ya puji Tuhan, apalagi banyak. Kalau duka citanya apa kok? Duka citanya apa? Duka cita apa ya? Kalau nyiapin sermon sampai subuh-subuh, capek sih tapi enggak mendukakan sih. Kalau ada yang konseling berjam-jam, muter-muter, ya melelahkan sih, tapi itu enggak mendukakan. Yang mendukakan saya adalah ketika saya khotbah dan jemaat tidak ada yang merespon seperti ini. Bercanda, enggak usah curcol gitu ya.
Ketika saya ngobrol itu duka cita apa ya? Paling dulu berjalan bersama dengan teman-teman pelayanan on fire bareng, sekarang sudah meninggalkan satu persatu. Apalagi kok? Nggak ada deh, kayaknya itu aja. Tapi kemudian setelah saya pulang, saya mulai mikir. Malamnya saya saat teduh, besok pagi saat teduh saya berpikir dan somehow Tuhan flashback-kan. Banyak sekali kejadian-kejadian sejak saya lahir baru. Kejadian-kejadian setelah saya melayani jadi hamba Tuhan. And suddenly, Tuhan kayak berat di hati saya. Apa ya? Dan saya menemukan jawabannya. Apa yang membuat saya berduka sebagai hamba Tuhan? Dan sekali lagi, saya mengatakan, ini adalah ketika IFJF Surabaya. Kalau saya bilang IFJF Surabaya bukan teman-teman aja, tapi teman-teman dan saya juga termasuk di sana ya. Apa yang mendukakan saya jawab ya buat my brother kalau ada di sini. Yang paling mendukakan adalah ketika kita semua menjadi anak Tuhan tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada transformasi, tidak ada terobosan. Saya nggak bilang terobosan keuangan, tapi terobosan hati kita, cara kita melihat uang, memaknai kasih karunia, nggak ada. Semua stuck sama seperti ketika kita lahir baru. Ketika ditanya, modelnya seperti apa orang Kristen zaman sekarang, anak Tuhan? Kadang, sorry to say, kita tuh ke hari Minggu pagi, waktunya gereja, ya udah buka lemari, ambil pakaian gereja kita. Ambil topeng gereja kita dan kita ke gereja dan kita udah tahu ekspektasinya disambut sama asyur yang luar biasa. Akan puji-pujian, 3-4 lagu, kalau lagunya ngangkat tanda kutip, angkat tangan, kalau enggak ya turun tangan. Khotbah, kalau pendetanya dadang dimengerti ya puji Tuhan, bisa nyantol setengah jam setelah selesai ibadah. Tapi kalau nggak ngerti ya langsung nggak ngerti sama sekali. Kemudian pulang kita sudah nggak sabar, taruh belum dulu, masih ketemu sama teman-teman I Care. Masih makan siang, lunch dan lain sebagainya. Masih shalom, puji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi nggak usah tunggu Senin. Nggak usah tunggu sampai rumah. Kembali ke kendaraan, ke motor, ke mobil kita. Kita sudah tanggalkan semua itu. Seolah-olah terpisah. Gereja ya gereja. Pakaian gereja, tampang gereja seperti itu. Kalau di luar sana, ya lain pastor, lain chef, nggak sama. Apa kemudian saya kebal Bapak Ibu sekalian? Saya nggak kebal. Saya vulnerable, silahkan hakimin saya nggak apa-apa, saya nyantai aja nih karena ini keluarga. Nggak lama, setahun lalu kalau nggak salah. Waktu itu host masih bukan di akhir ibadah. Saya waktu itu pelayanan host di awal ibadah sehingga setelah kebaktian kedua. Sebelum mulai lagu pertama, saya kembali cepat-cepat ke mobil saya. Konteksnya apa teman-teman? Sabtu sore, tim saya, manajer saya, orang itu ya, berbuat kesalahan dikasih tahu nggak bisa malah ngelawan. Saya ladenin sampai Sabtu subuh. Wah, kalau stamina marah jangan ditanya, nggak bercanda teman-teman ya. Saya ladenin, saya pikir udah selesai kan. Ternyata Minggu pagi jam 9 servis 1 di-replay lagi. Di sana saya udah merasa untuk. Setelah selesai ibadah saya puji Tuhan ngasih ayat deklarasi. Saya kembali ke mobil, tahu ngapain teman-teman? Saya langsung chatting, gak usah sampai rumah di mobil. Call saya sekarang, tanda serunya 7, tanda kesempurnaan. Sempurna marahnya. Dan ya sama aja. Nggak ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Kita semua sama-sama diproses oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah itu ciri-ciri dari anak Tuhan? Apakah itu ciri-ciri dari orang yang sudah lahir baru? Saya mau ingatkan, selama 1 bulan ini kita sudah dibanjiri. Kita sudah diperlengkapi, diajari banyak tentang kasih karunia. Bagaimana kasih karunia mengubahkan kita. Bagaimana kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita. Doa saya itu nggak cuma jadi teori Bapak Ibu sekalian. Tapi sedihnya inilah yang terjadi, mau diakui atau tidak diakui. Kita sama aja seperti teori, kenapa? Kenapa kok banyak anak Tuhan tidak mengalami pertumbuhan dalam hidupnya? Dan ketika saya renungkan, saya cuma dapat simpel ini. Karena anak Tuhan banyak sekali yang hanya melihat anugerah atau kasih karunia dari satu sisi saja. Tapi tidak sisi sebaliknya. Maksudnya apa, Chef? Sisi personal kita ngerti. Sisi pasif kita ngerti di mana kasih karunia diberikan ke dalam hidup kita. Kita mengalami kebebasan, benar. Kasih karunia diberikan, kita mengalami keselamatan, benar Bapak Ibu. Kasih karunia diberikan, kita mendapatkan identitas baru, benar. Tapi jangan lupa, kasih karunia juga punya sisi sebaliknya. Saya mau katakan next quote berikut ini. Kuasa, anugerah yang sama yang mengampuni dan membebaskan kita. Kuasa anugerah yang sama semestinya juga berkuasa untuk memampukan kita untuk dapat hidup taat dan berdampak. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi kita jangan cuma lihat satu sisi, enak-enaknya aja. Enggak Bapak Ibu. Kasih karunia juga punya sisi aktif. Di mana kasih karunia Tuhan yang memampukan untuk dapat hidup taat dan kemudian dapat hidup berdampak. Ketika kita menjadi anak Tuhan yang gagal melihat kedua sisi ini, kita hanya menjadi anak Tuhan yang cuma hidup di dalam survival mode.
Tahu survival mode itu apa? Ya cuma survive, bisa nggak ya aku melewati minggu ini, bisa nggak ya nggak jatuh lagi, pasti tergoda, pasti jatuh lagi deh. Akhirnya jatuh terus. Dan minggu akhirnya yang kita pakai apa? Ya kostum tadi itu loh. Aduh, karena aku dari dalamnya bobrok, sudah nggak mau ketahuan orang, pakai shalom, kita tutupi dengan pelayanan kita. Nggak ada yang salah dengan pelayanan. Tapi indahnya pelayanan kalau kita di awal ya, atau motivasi dari kita meluap-luap terima kasih sama Tuhan, anugerahnya Tuhan yang dahsyat aku mau melayani. Bukan sebaliknya untuk cover up kita. Oh, aku melayani supaya dikira dewasa rohani. Supaya dikira ini, dikira itu. No, Bapak Ibu sekalian. FGF Surabaya, kita nggak pernah fokus ke kosmetikal. Amin. Tapi kita boleh perubahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ketika saya berdoa untuk 2024, Pastor Bobby juga menugaskan saya mulai menyiapkan kerangka untuk sermon series 2024. Dan saya doa sama Tuhan, apa ya untuk 2024 itu FGF Surabaya apa? Dan saya dapat teman-teman. Enggak apa-apa, ini harus diuji dan teman-teman juga kalau mau hidupi silakan. Kalau masih it's up to kamu, it's okay juga. Tapi saya percaya conviction dalam hati saya dapatnya beberapa hal. Yang pertama, 2024 adalah tahun di mana Tuhan akan mengokohkan kembali FGF Surabaya. Mengokohkan identitas dan mengokohkan panggilan kita. Maksudnya apa, Chef? Jelas. Apa DNA kita FGF Surabaya? DNA kita seperti FGF yang lain adalah people is our mission. Tuhan akan mengokohkan, memurnikan kembali bahwa FGF Surabaya akan menjadi gereja pemenang jiwa. Gereja yang menjadi berkat untuk jiwa. Gereja yang haus untuk memberkati jiwa-jiwa di dalam ataupun luar gereja. Yang boleh katakan amin. Saudara-saudara buat Tuhan kita, come on church, excited dong. Itu DNA kita yang pertama yang akan Tuhan kokohkan dan murnikan kembali. Yang kedua, ketika saya berdoa, gereja ini akan dipanggil kembali untuk panggilan yang semula, yaitu empower generations. Di mana saya percaya firmly in my heart, 2024 empowering generation bukan hanya jargon. Puji Tuhan beberapa dari Anda menghidupi puji Tuhan. Tapi saya percaya 2024 ada urapan korporat. Di mana itu bukan cuma leaders, pastors, tapi setiap dari kita. Amin Pak FGF Surabaya. Kita memiliki budaya, ada kehausan, ada shifting appetite itu apa? Rasa yang baru. Bahwa kita ini melihat orang, kamu kok gini ya? Aku rindu untuk berkati kamu, itu akan ada. Itu akan dibangkitkan, akan dikokohkan kembali Tuhan. Kita menjadi gereja empower, siapapun boleh datang, kondisi apapun mereka. Tapi kita akan rangkul, kita akan gandeng mereka dan mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan doa saya melebihi kita semua. Amin Bapak Ibu semua. Itu FGF Surabaya. Dan yang ketiga sesuai hati dari our senior pastor, Pastor Bob. Dikatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana FGF Surabaya juga menghidupi kembali panggilannya sebagai servant leadership. Kita mungkin boleh punya kompetensi, seorang leader yang baik. Tapi yang dibangkitkan kembali, api yaitu api melayani. Servant. Kita luar biasa punya kompetensi, tapi kita juga punya hati melayani. Tidak membeda-bedakan orang. Amin. Semua mau Bapak Ibu sekalian? Saya doa dengan rendah hati gini. Saya pahami untuk semua itu gak akan mudah. Kita perlu dikikis, meninggalkan kiribat yang lama gak mudah. Itu kenapa saya dengan rendah hati, jujur ini gak marah, muka saya senyum gini ya. Saya tanya, apakah ada dari Anda, Chef, Pastor, gak mau. Kalau gak mau angkat tangan, it's okay. Saya dengan rendah hati akan doakan Anda, doa berkat, boleh tinggalin tempat ini kok. Ada yang gak mau? Biar gak ada yang angkat tangan ya, berarti saya percaya semua mau dibentuk, amin. Semua mau dibentuk, puji Tuhan untuk semua itu. Dan ketika saya renungkan kembali, saya cuma dapat diingatkan lagi bahwa FGF Surabaya kadang tidak ada beda dengan gereja Korintus zaman perjanjian baru. Maksudnya apa Chef gereja Korintus? Gereja Korintus adalah gereja yang luar biasa. Secara lokasi dia sangat strategis, punya 2 pelabuhan besar, diapit oleh Asia Kecil dan Itali. Gereja ini banyak jemaatnya yang satu, orang-orang cendekiawan. Orang pinter, orang cari ilmu pasti ke Korintus atau Athena. Yang kedua, dipenuhi banyak sekali orang yang influential di marketplace. Baik mereka yang, kalau kita lihat nanti agora atau pasar mereka sangat besar. Orang mau cari ilmu, cari koneksi, cari pekerjaan, carinya ke Korintus semua. Karena dipenuhi orang-orang yang cakap-cakap. Bukankah kadang itu juga sama dengan kita FGF Surabaya? DNA kita juga seperti itu loh. Saya percaya di sini banyak sekali orang-orang yang cakap, orang-orang yang pintar. Bahkan yang terbaru saya tahu ada yang lulus summa cum laude dengan nilai sempurna ya. Tapi saya nggak sebut namanya nanti malu orangnya ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita juga dipenuhi dengan orang-orang yang cakap dalam pekerjaan kita, dalam berkarir. Anda juga beberapa business owner, luar biasa itu sisi baiknya. Tapi jangan lupa, gereja Korintus juga sama. Mereka punya sisi buruknya. Apa?
Mereka adalah gereja yang sangat egois. Nggak mau mikir orang lain. Yang penting aku kelihatan keren, kelihatan wah. Buktinya apa? 1 Korintus 13. Mereka tuh mau menunjukkan, loh aku punya karunia nih, aku punya karunia itu. Tapi mereka dasarnya tidak ada kasih di dalam hatinya. Yang kadang sedihnya mau diakuin juga sama seperti kita. Kita gereja yang gak mau keluar sedikit, gak mau tidak nyaman. Kita gereja yang kadang juga, saya bukan Anda lah, saya ini orang yang egois Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa doa saya kita semua mau ditegur dan kita akan diingatkan dari Korintus. Dalam khotbah hari ini saya beri judul Anugerahnya Mampu. Katakan bersama-sama 1, 2, 3 anugerahnya mampu. 1, 2, 3. Anugerahnya mampu. Doa saya melalui khotbah ini kita diingatkan bahwa anugerah sekuat itu, sedahsyat itu, semencengkram itu, segitunya lah pokoknya untuk memampukan kita dalam menghidupi apa yang Tuhan panggil. Dan hari ini kita hanya akan membahas 1 ayat saja. Ayat yang tadi kita deklarasikan dulu. 1 Korintus 6 ayat 12. Saya tergoda mau bahas 1 Korintus 15, 1 Korintus 13. 1 ayat aja deh. Good newsnya cuma 1 ayat, bad newsnya karena 1 ayat kita akan bahas secara dalam ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan masuk ke 1 Korintus 6 ayat 12. Ayat yang saya boleh katakan paling sering dilewatkan gitu aja. Dan ayat yang paling sering disalah mengerti. Maksudnya apa? Saya akan bacakan segala sesuatu halal. Ini bukan ngomong makanan ya, halal haram bukan. Dalam penerjemahan lain juga segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sebelum saya masuk disalahpahami apa ya, saya akan jelasin konteksnya. Boleh ditampilkan slide berikut ini. Korintus kalau Anda bisa lihat teman-teman, itu kotanya luar biasa, lihat tuh. Agora atau marketplace atau mallnya itu sebesar itu. Tapi yang menyedihkan apa? Sekitarnya sana banyak sekali kuil-kuil. Kuil Athena, kuil Octavia, dan yang ada menjamur ratusan, itu namanya kuil Afrodit Bapak Ibu sekalian. Di dalam kuil Afrodit ada 1000 bahkan kalau saya nggak salah dari konteksnya ya. 1000 tanda kutip pendeta perempuan. Ini bukan pendeta, ini pendeta-pendetaan. Yang bukan mengabarkan Injil. Tapi mereka menjual tubuh mereka alias seks bebas. Hubungan bebas, berkedok ibadah. Bahkan kalau kita orang Surabaya bilangnya apa? Belum ke Surabaya kalau belum makan apa teman-teman? Apa? Tahu tek gitu ya. Belum ke Surabaya kalau belum makan soto Madura gitu kan. Kalau mereka bilang kamu belum Korintus kalau belum gitu-gituan. Bahkan mereka punya slang. Oh kamu ke Korintus? Udah gitu belum? Oh mari aku Korintuskan kamu. Segitu rusaknya bangsa di Korintus. Konteksnya apa? Rasul Paulus pernah datang di kota ini. Di Kisah Para Rasul kita bisa baca tinggal selama 1,5 tahun. Terjadi revival, banyak sekali orang-orang bertobat. Orang bertobat ya, saya kasih tanda kutip ya. Mengikut Tuhan, mengenal Tuhan Yesus siapa. Dan mengerti akan anugerahnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Tapi kemudian Rasul Paulus tinggal untuk melanjutkan perjalanan misi. Dan yang terjadi adalah mereka hidup dalam kebebalan yang bahkan lebih parah. Dulu kalau mereka berbuat dosa, nurani mereka masih menegur, aduh aku kok merasa berdosa ya. Sekarang parahnya setelah mengenal Injil, mengenal pengampunan, mengenal kebebasan, mereka justru bisa melakukan dosa tanpa merasa itu dosa Bapak Ibu sekalian. Itulah kondisi mengenaskan di kota Korintus. Dan dengan konteks ini saya akan masuk ke bagian A dari ayat ini. Dikatakan segala sesuatu halal. Ini tadi saya bilang ayat yang sering disalah mengerti. Kenapa? Seringkali kan kita menangkap seperti ini kan ayat ini modelnya gini. Paulus mengajarkan segala sesuatu boleh tapi jangan gini. Benar ya? Segala sesuatu boleh tapi jangan gini. Ajaran Paulus. Enggak Bapak Ibu sekalian. Ini lebih tepatnya segala sesuatu halal atau diperbolehkan ini bukan ajaran Paulus. Tapi ini bentuk ngeyel atau bentuk keras kepala dari bangsa Korintus. Yang mengatakan, loh Paulus, kamu bilang Yesus mati buat aku. Kamu bilang ada anugerahnya. Yaudah aku bebas kan untuk gini gitu. Aku boleh kan, ini semua halal kan. Jadi bentuk ayat ini bukan Paulus mengajar. Tapi preposisi Korintus di counter Paulus. Paham ya teman-teman ya? Anda paham maksud saya? Preposisi Paulus counter Paulus, preposisi Korintus counter sama Paulus. Jadi segala sesuatu halal merupakan bentuk penyelewengan atau bahasa kasarnya pemerkosaan ayat, ajaran, anugerah yang dilakukan oleh orang Korintus. Yang dulu merasa kotor, sekarang setelah mengenal Injil, tanda kutip mereka malah merasa tidak apa-apa berbuat dosa. Kita kemudian langsung, gila ya, parah sekali orang Korintus ya seperti itu. Kok bisa pakai tameng firman untuk berbuat dosa? Jangan buru-buru loh teman-teman semua. Kadang kita gak ada bedanya.
Kita juga sama, cuma casing sama zamannya aja yang berbeda. Kita sekarang hari ini bilangnya apa? Oh bohong itu gak boleh, itu dosa. Tapi kalau bohong putih boleh. Kalau bohong putih nanti udah disampaikan, nanti mereka berantem cerai. Jadi bohong putih itu gak dosa. Oh aku enggak lah, mana boleh kita tipu pajak. Aku cuma ngakali pajak. Padahal istilah intinya sama aja. Oh enggak kok, aku gak obat-obatan, ini cuma elektronik saja kok. Bukankah sama Bapak Ibu sekalian? Kita mengubah segala sesuatu sesuai keinginan kita. Itu kenapa kadang Bapak Ibu sekalian saya meragukan kelahiran baru orang-orang di Korintus dan orang-orang seperti ini kadang. Karena apa? Ketika kita sudah lahir baru, Roh Kudus dalam kita, kok bisa sampai mulut gitu loh ngomong seperti itu. Kok bisa enteng, apa bahasa Surabaya, enteng cocok kita ini. Ngomong seperti itu, blas. Gak bisa loh Bapak Ibu. Ketika kita sudah lahir baru tuh gak semudah itu kita bisa cari pembenaran. Gak bisa. 3 level orang berbuat salah. Yang pertama, orang salah, sadar ngakui, puji Tuhan untuk orang seperti itu. Yang kedua, dikit makan hati tapi juga puji Tuhan adalah orang salah tapi gak sadar awalnya. Mosok sih, aku gak gitu loh. Aku gak gitu, tapi terakhir akhirnya terima. Puji Tuhan. Tapi yang ketiga ini bahaya. Mereka yang diomongi bukannya terima malah melawan, dan yang paling bahaya bahkan mereka membuat pembenaran Bapak Ibu sekalian. Benar kok, ini gak apa-apa, ini diperbolehkan. Orang tipe seperti ini akan cari celah. Kalau Anda tanya kembali ke Korintus, kok bisa ya orang Korintus seperti itu Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Mereka dipengaruhi oleh ajaran Plato yang sangat influential tapi sangat merusak menurut saya, itu ajaran dualisme. Kenapa saya jelaskan? Karena kita juga bisa tarik aplikasinya ke hari ini. Dualisme adalah pengajaran yang mengatakan gini, oh kita ini manusia, punya tubuh, punya roh. Dikatakan roh itu bagus, roh itu baik. Jadi kamu apa? Fokus sama rohmu, ibadahlah kepada Tuhan, lakukan. Kalau tubuh jelek, tubuh dibinasakan. Jadi tubuhmu bebas ngapa-ngapain aja, seolah ada keterpisahan. Anda paham maksud saya? Terpisah boleh bebas. Padahal teman-teman kalau kita kembali ke konteks Korintus, sorry saya bahasa kasar, seks bebas. 2 boleh jasmani, tetapi ketika mereka melakukan hubungan itu yang dipersatukan bukan jasmani tapi juga rohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita main-main dengan semua hal seperti ini. Dan bukankah ini cikal bakal dari double standard Christianity Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya? Ya tadi yang saya bilang, kita di gereja sama kita di luar gereja totally different person. Bahkan kita di mall, sopo kamu? Oh orang gereja, oh sorry. Iya, bisa jadi kita beda. Pengalaman yang ketawa semua itu ya. Yang kedua, ini yang saya paling benci gitu, terutama cowok. Nah, cowok gak boleh gini ya. Cowok, ngakunya cowok. Tapi mengatakan, saya adalah orang tua yang baik. Tapi bukan suami yang baik. Gondolmu apa? Tahu ngomongnya apa? Saya orang tua yang baik, tetap tak santuni kok anakku itu. Aku orang tua yang baik, tapi aku bukan suami yang baik alias aku pergi selingkuhan. Gak ada Bapak Ibu sekalian. Gak ada pemisahan dualisme seperti itu, gak ada. Yang setuju boleh katakan amin. Gak boleh ada pemisahan. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Korintus klaim sekali selamat tetap selamat. Benar gak? Kita percaya gak? Kita percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi ingat, saya quote dari hamba Tuhan yang bernama Pak Yakub Triandoko. Beliau mengatakan seperti ini. Tuhan memastikan keselamatan kita dengan cara apa? Memampukan untuk kita dapat hidup taat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita hidup taat itu bukan usaha kita. Tapi bukti bahwa kita sudah lahir baru dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup taat. Tetapi kadang-kadang gereja sudah tercampur aduk. Dan kadang sedihnya gereja juga mempromosikan apa yang dunia promosikan. Sukses cepat, kaya cepat, terkenal cepat. Seorang teologi bernama Charles Spurgeon berkata, kenapa gereja tidak punya dampak yang besar lagi kepada dunia? Tahu jawabannya teman-teman, next slide. Karena dunia sudah terlebih dahulu memiliki impact yang besar ke dalam gereja. Tapi doa saya di FGF Surabaya kita mau selalu dimurnikan. Amin semuanya. Kita gereja yang senantiasa mau dimurnikan, mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari? Jangan kita ini sibuk cepat nuding orang lain. Tapi ayo kita sadari dan akui kebobrokan kita. Kita nggak lebih baik teman-teman. Sadari dan akui di hadapan Tuhan dan sesama. Kata firman Tuhan apa? Maka kita akan dipulihkan. Itu yang pertama dan itu bukan poin khotbah saya ya. Itu masih introduction teman-teman ya. Sabar. Yang poin pertama dan kedua saya akan cepat ya. Jadi itu bagaimana kita meresponi. Jangan meresponi anugerah Tuhan dengan ngaco. Tetapi
Apa tujuan ilahi dari anugerah Tuhan? Kita akan lihat dari ayat yang sama juga, yaitu bagian B. Dikatakan kan, tetapi bukan semuanya berguna. Apa maksud berguna di sini? Anugerah Tuhan, make sure ketika kita terima itu berguna. Berguna teman-teman, dalam bahasa aslinya diambil dari kata sumfero. Sumfero lebih arti tepatnya profitable to build, to edify, to encourage orang lain. Dari poin ini kita diingatkan yang pertama, ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita pasti dimampukan untuk kita dapat hidup berdampak bagi orang lain. Perhatikan seperti ini, anugerah Tuhan punya dua sisi personal dan sisi komunal. Sisi personal seperti yang saya katakan, Anda diselamatkan, diberi identitas baru, puji Tuhan, terima, syukuri, ingat-ingat, renungkan. Tapi jangan lupa, karena anugerah Tuhan itu sesungguhnya tidak semurah itu, tidak selemah itu, tetapi sedahsyat itu, seindah itu, sampai membuat kita nggak tahan untuk melihat sisi komunal, yaitu apa? Untuk kita bagikan kepada orang lain. Nonsense lah, kita udah terima anugerah Tuhan. Nonsense lah kita paham anugerah Tuhan kalau sampai tidak membuat kita ingin membagikan kepada orang lain. Simpelnya apa? Kalau kita, ibu-ibu mungkin di WhatsApp group, tahu anaknya sakit kemudian ada obatnya, bisa sembuh. Kalau ada yang tanya, kita ceritain nggak teman-teman? Ceritain, atau bahkan nggak usah ditanya, di-sharingkan langsung. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang tahu restoran enak, kopinya yang enak. Kalau ada yang enak langsung diapain? Di-forward semua. Pertanyaan saya, apakah kita sekali lagi, FGF Surabaya, kita mengerti seberapa besar, seberapa dahsyatnya anugerah Tuhan? Hamba Tuhan bernama Francis Chan mengatakan, lukewarm people call radical on what Jesus expected of all his followers. Artinya apa? Buat Tuhan Yesus, kita murid-muridnya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, suatu hal yang normal, bukan? Tapi for some people, kita membagikan Injil, menyelamatkan jiwa tuh, radikal lah kamu, too much lah kamu. Padahal itu enggak, itu ekspektasi Tuhan Yesus normal. Jadi bisa jadi teman-teman, ketika kita yang menyatakan radikal, kamu radikal, bisa jadi kita seperti di quote ini dikatakan kita adalah orang yang lukewarm atau suam-suam kuku. Mari kita cek hati kita sekali lagi Bapak Ibu. Jadi gini loh, kita doa ya, kita doa Tuhan Yesus. Gak usah muluk-muluk, kita puji Tuhan. FGF Surabaya dipercaya kita punya kendaraan yang bernama Summer Mission. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar pulau, luar kota, luar negeri, puji Tuhan. Dan teman-teman juga diundang untuk semua itu. Tapi kalau, Chef, aku kayaknya kok belum kesana. It's okay, itu proses namanya. Gak semua bisa on fire seperti Pastor Fendi gitu ya. Tapi teman-teman, doa. Minta Tuhan, paling gak apa? Tuhan, kasih aku compassionate heart. Kasih aku hati yang berbelas kasih. Dan gak usah muluk-muluk loh teman-teman. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Yerusalemnya dulu. Dalam gereja ini loh. Kalau kita ngelihat sekitar kita, hari Minggu loh, tetangga Anda loh, kelihatan. Kalau mereka lagi mukanya stres, mungkin hutangnya banyak. Enggak. Mukanya lagi berbeban berat, ya sensitif lah. Sensitif itulah FGF Surabaya. Kita bukan gereja yang egois, yang you, gue, selesai ibadah hari Minggu pulang. Enggak. Lihati kanan, lihatin kiri kalau mereka berbeban berat. Kak, contoh dari teman saya, terberkati sekali waktu Richards. Ketika Richards lagi berdoa, terus sampai Tuhan ingetin di sebelah kan, gak kenal siapa dia. Gak mesti harus kenal juga. Enggak lah, doa lagi, dapat lagi, doakan. Enggak lah, akhirnya dia gerak dan ternyata Tuhan kasih pemulihan dalam hidupnya teman-teman. You will never know, we will never know orang sebelah kanan sebelah kiri kita seperti apa. Ya, jadi ayo jadi gereja jangan yang apatis. Gereja ini yang care, yang punya compassionate heart, punya belas kasihan satu sama lain. Amin. Kok sulit tapi ya Chef? Kok sulit? Ini juga berbicara buat saya, kok saya preaching to myself juga. Kok sulit? Apakah kita tidak mau terusik soalnya teman-teman? Apa kenyamanan kita? Kita gak mau terusik masa-masa enak kita atau kenyamanan kita. Atau kita belum paham, atau kita belum terima kasih karunia Tuhan yang sebenarnya. Ingat poin kita yang pertama, anugerahnya memampukan kita untuk dapat hidup berdampak dan bermanfaat. Yang kedua, ini ayat yang sangat straightforward, to the point sekali. Dari bagian ayat ini tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga. Ini bagian ayat yang saya percaya sensitif pastinya. Dan saya akan menabrak beberapa dari Anda. Tapi sebagai your lovely brother, I don't care.
Mending saya nggak utang apa-apa sama teman-teman. Saya sampaikan kebenaran firman, it's up to you and God and your iCare leader ya. Kalau Anda mau diproses atau enggak. Ayat ini bicara apa teman-teman? Tidak membiarkan diriku diperhamba. Jelas sekali bahwa sering kali, atau kita kembali ke konteks Korintus lah. Mereka ngomongnya apa? Aku terima anugerah, aku terima kebebasan. Tetapi mereka memanfaatkan kebebasan mereka untuk melakukan seks bebas. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan, hey, kamu katanya udah terima anugerah, benar. Kamu udah terima anugerah dari Tuhan, benar. Yang namanya kebebasan dari Tuhan itu selalu kebebasan yang sejati. Kebebasan yang tidak bersyarat, kebebasan yang tidak menjerumuskan kamu ke apapun juga. Jadi kalau kamu ngomongnya, aku bebas kan Paulus, katanya aku udah terima Yesus, terima anugerahnya, aku juga bebas melakukan ini kan. Nah Paulus kasih counter, kalau kamu benar-benar bebas, berarti kamu juga bisa bebas dari itu juga. Anda paham maksud saya teman-teman? Kalau namanya kamu ngomongnya bebas tapi masih terjerat itu, kamu belum bebas. Dan dipertanyakan kebebasan macam apa yang selama ini kau hidupi. Jadi ayat ini jelas sekali menegur, mengingatkan kita, bahkan saya buat quote berikut ini. Kebebasan, kehilangan maknanya ketika kita justru dikuasai oleh kebebasan itu sendiri. FJF Surabaya saya mau tanya, kita menguasai kebebasan atau kebebasanlah yang menguasai kita? Kita menguasai nafsu kita atau nafsu yang menguasai kehidupan kita? Saya kan tabrak Anda alkohol, rokok, ya kan? Pastor nggak ada ayatnya, Chef. Nggak apa-apa lah alkohol, aku toh nggak mabuk. Bukankah di Alkitab juga diajarkan, tambahkanlah anggur seperti itu kan? Tapi teman-teman saya mau ngomong, kalau 10 kali alkohol, 8 kali nggak mabuk, 2 kali mabuk, sama aja ada mabuknya. Jadi kalau itu terjadi, ya mending tinggalkan. Dan seringkali gila teman-teman. Anda mungkin beberapa saya ngobrol, akan langsung counter saya. Udahlah, Chef nggak usah ngikutin lah. Ada anugerah Tuhan di dalam hidupku. Aku diampuni, kamu gak usah ikut-ikut. Benar teman-teman, kita diampuni, benar diampuni. Tapi perhatikan, bukankah saya bilang ke dia, bukankah anugerah Tuhan bukan hanya dalam bentuk engkau diampuni. Tapi anugerah Tuhan juga dalam bentuk, aku ini loh sebagai temanmu yang ngingetin kamu. Supaya kamu gak merusak dirimu, supaya kamu gak merusak keluargamu. Ini juga anugerah Tuhan loh. Amin teman-teman. Seringkali kita jadi anak Tuhan suka anugerah yang tertentu yang sesuai keinginan kita. Aku anugerah Tuhan suka dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk penerimaan, kebebasan. Tapi anugerah Tuhan yang sama dalam bentuk teguran, pengajaran kita gak mau. Jangan jadi seperti itu anak Tuhan. Anak Tuhan, FJF Surabaya. Ya anak Tuhan benar sih. Kita jangan sampai suka milih-milih. Oh kalau bentuk anugerah seperti ini aku suka. Kalau itu gak suka, jangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya 2 minggu lalu mendengarkan siaran dari seorang hamba Tuhan memberkati saya. Dikatakan apa? Kita, berkaitan dengan hal ini ya. Kita adalah orang yang paling pintar untuk 2 hal. Membohongi dan menipu diri sendiri. Pintar kita soal itu. Kenapa? Kita bilang jangan. Oh enggak loh Chef. Itu abu-abu. Benar? Oh enggak lah itu mah gray area. Atau bahkan mereka sometimes memelesetkan. Oh ini bahkan bukan abu-abu loh. Ini biru langit. Ini hijau rumput yang artinya apa? Lebih mendekati ke putih. Lebih bagus bukan hanya abu-abu tok 50-50. Lebih bagus. Teman-teman, kita sering kali menipu, tapi saya diingatkan juga, buat kita semua, terutama Anda dan saya yang sudah lahir baru, yang Roh Kudus dalam hidup kita, coba, semua ini akan hanya menjadi abu-abu, warna-warni, kelihatan indah, kelihatan baik, ketika kita cuma di level surface. Tapi pakai dengkulmu dan dengkulku, masuk ke kehidupan doa yang lebih dalam. Karena di dalam kedalaman Tuhan, tidak ada abu-abu, yang ada cuma 2 warna. Apa teman-teman? Hitam atau putih? Ya atau tidak? Tidak ada pertukaran bayangan di dalam Tuhan. Jadi ketika kita masih sering membenarkan diri kita dengan usaha mewarna-warnikan, mengabu-abukan, church bertobat. Cari kembali ke Tuhan. Cari kembali hadiratnya. Dan di akhir dari khotbah ini, saya akan melakukan suatu doa yang kontroversial. Yang mungkin Anda, hamba Tuhan kok gini, biarin. Tapi saya pagerin dulu. Saya nggak hanya doa buat Anda, tapi saya juga doa buat saya. Dan doa saya seperti Tuhan, kami percaya di 2024 akan ada pengokohan dari Engkau. Akan ada pemurnian dari Engkau. FJF Surabaya akan dibawa maju, itu pasti. Dan itu kenapa Tuhan kami mau jadi vessel yang benar. Vessel yang murni di hadapan-Mu. Itu kenapa saya doa. Sorry ya teman-teman. Kalau sampai ada rencana, strategi, taktik dari kita semua yang masih mau coba main-main dengan dosa, yang mau menyembunyikan segala rencana-rencana untuk berbohong, untuk mencuri, untuk korupsi, untuk kita dengan pasangan lain, chatting diam dengan lawan jenis, saya doakan ketahuan semua Bapak Ibu sekalian. Loh,
Kok gitu Chef, kamu hamba Tuhan kok ngaco. Saya doa jawab saya sendiri semua. Saya mending doa, kita ketahuan. Ketahuan kenapa? Bila perlu ketahuan ada pertobatan yang sejati. Bisa jadi ketahuan fondasi kita dan ternyata kita belum lahir baru FCF Surabaya. Jadi kalau itu terjadi dan ada kelahiran baru, puji Tuhan untuk semua itu. Puji Tuhan. Tapi doa saya lebih dahsyat lagi. Tuhan, bahkan mereka gak sampai ketahuan. Tapi hari ini loh, ninggalin, toh gak usah di tempat ini juga. Mereka akan memilih untuk melepaskan diri mereka dari belenggu. Sampai gak perlu ketahuan-ketahuan karena udah tinggal langsung. Amin. Yang namanya sama dosa, gak usah pamitan teman-teman. Tinggal ya tinggal. Gak usah pikir-pikir. Kalau masih pikir-pikir, apa teman-teman? Ketahuan. Wah, gak ada yang ngomong pasti. Dan saya juga doa buat diri saya sendiri. Don't worry teman-teman, saya juga doa buat diri saya sendiri. Jadi apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Puaskan diri kita di dalam Tuhan. Karena gini, saya tahu ketika kita meninggalkan dosa yang dulunya gampang, dulunya enak, dulunya nikmat, akan kita gak punya lagi, kosong. Doa saya gak cuma kosong. Tuhan akan memenuhi kita dengan segala anugerahnya, dengan segala limpahnya, dengan damai sejahteranya, dengan sukacitanya, dengan segala kelebihannya di dalam hidup kita. Amin, FCF Surabaya. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu, di depanku. Kita Oktober, November, Desember di pruning semua. Januari kita masuk, kita gaspol kata Pastor Bobby gitu ya. Enggak. Oke, saya boleh invite PW Team bergabung dengan saya. Mari kita refleksikan Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang membuat tidak ada kerinduan dalam hidup kita untuk menyalurkan anugerah Tuhan kepada sesama? Apa ya teman-teman? Kira-kira apa? Apakah karena kita nggak mau kenyamanan kita terusik? Apakah kita belum paham dahsyatnya kasih karunia? Ataukah kita belum benar-benar terima kasih karunia Tuhan? Yang kedua, kita refleksikan apa yang selama ini menghalangiku untuk dapat melihat Yesus sebagai harta terindah dalam hidupku sehingga aku rela melepaskan segala ikatan dalam hidupku. Apa kira-kira? Apa karena kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik? Apa karena kita tidak pernah membangun kehidupan doa, mesbah doa kita dengan Tuhan? Atau apa? Coba obrolkan Bapak Ibu sekalian. Ngobrol sama pasangan Anda, sama care leader Anda. Dan itu loh, saya mau bilang sekali lagi ngingetin. Ruangan di lantai 1 connection. Itu jangan cuma dipakai cuma sebagai omongan tok. Pakai kalau teman-teman memang butuh didoakan, butuh ngobrol, butuh konseling. Come to us. Kami para hamba Tuhan, para leadership juga ada di sana. Kalau butuh didoakan, butuh ngobrol, mending ngobrol sama kita. Amin FCF Surabaya. Kita hapuskan budaya sungkan di tempat ini, ya. Jadi konklusi hari ini kita diingatkan anugerahnya semampu itu, sedahsyat itu untuk membuat hidupku berdampak. Ingat ya teman-teman, kalau lupa semuanya paling nggak ingat 2 sisi anugerah. Anugerah yang pertama, yes, secara personal, secara pasif kita terima. Kita syukuri keselamatan, kebebasan, identitas. Tapi jangan lupa sisi sebaliknya dari anugerah. Anugerah yang sama juga memampukanku untuk dapat hidup taat dan berdampak bagi orang lain. Yang kedua kita diingatkan, anugerahnya mampu membebaskanku dari segala bentuk perbudakan. Amin. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita, mari berdiri di FCF Surabaya. Thank you Lord Jesus. Dan di akhir ibadah hari ini, saya mau mengingatkan kita kembali akan Sang Teladan Agung Tuhan Yesus. Bicara berdampak, memberkati orang lain. Ia bukan hanya berdampak atau ingin memberkati. Church, ingat, Dia Tuhan yang mau meninggalkan tahtanya, meninggalkan segala-galanya. Tuhan jadi manusia, Raja jadi hamba. Demi siapa? Demi kita Bapak Ibu sekalian. Dan Ia tidak hanya memberikan, sekedar datang melayani, tapi Dia memberikan sampai titik darah penghabisan alias nyawanya. Dan bicara mengenai kebebasan yang sejati, Yesus, Dia menjadi manusia, mengerti segala kesulitannya, namun dikatakan Ia tidak berbuat dosa. Tapi pada akhir hidupnya, Ia terbelenggu supaya kita semua dapat hidup bebas dari belenggu. Jadi syukuri semua itu FCF Surabaya. Tuhan kita gak pernah meminta kita sempurna, karena kesempurnaan hanya miliknya, tapi Dia meminta kita untuk dapat berprogres. Terakhir ya, perhatikan tangan saya kurva. Kita jadi anak Tuhan masih jatuh bangun, benar. Tapi ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Tuhan, jatuh bangunnya gak gini, tapi gini Bapak Ibu sekalian. Naik. Masih jatuh bangun, tapi terus naik, terus dipermuliakan, terus disanctify oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa?
5 tahun dari sekarang ketika kita look back, ya ampun Tuhan, sejauh itu Engkau memampukanku, sejauh itu Engkau memprosesku, dan di sanalah saya percaya anak-anak Tuhan akan bersinar terang, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Amin, FJF Surabaya. Dan di akhir ibadah hari, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, di lirik ini menarik, dikatakan anugerahnya mampu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita pujikan FJF Surabaya, jadikan ini doa kita bersama-sama. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah Aku. Come on church, let's declare, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Yes Lord, it's all about you Lord Jesus. Itulah kesukaan kami, lepas semua aku, mengenal kebenarannya di hidupku. Yesus, Itulah kekuatan hidupku. itulah kekuatan hidup. Declare church, anugerahnya mampu, anugerahnya mampu. Sekuat itu, sedahsyat itu, sedahsyat itu mencengkram kita. Come on church. Mengikut Yesus, angkat tangan Anda, sembah Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku, mengiring Yesus. Come on church, itulah kekuatan kita, mengiring Yesus. Ku yakin anugerahnya mampu. Thank you Lord. Ku yakin anugerahnya mampu. Declare church. FJF Surabaya, saya ingin berdoa untuk 3 kelompok secara cepat saja. Dan ini personal between you and God. Bila ini menjadi komitmen dalam kehidupan kita, saya ingin berdoa dengan rendah hati, pejamkan mata Anda untuk orang kelompok yang pertama yang tadi bilang, Tuhan, thank you Tuhan, anugerah-Mu besar, dan sorry ya Tuhan, selama ini aku menyia-nyiakan, aku tidak mengerti, dan aku memakai anugerah-Mu dengan semau-mauku. Aku justru merasa bahwa aku ini layak untuk ini dan untuk itu, berbuat dosa ini dan itu, terikat akan ini dan itu. Tapi Tuhan, hari ini dengan sungguh-sungguh, bukan karena panas-panasan on fire suasana atmosfer gereja, enggak. Tapi ini aku beneran mau Tuhan, I'm doing it low between me and you Lord, personal aja. Kalau itu dari Anda yang mau benar-benar berkomitmen untuk terbebas dari belenggu, untuk menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan. If that is you church, taruh tangan Anda di dada, saya berdoa buat Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan yang online juga. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Komitmen dari setiap kami Tuhan. Terlepas dari segala hingar-bingar Tuhan. When every music fits, when everything fits between you and me, we come as we are Lord Jesus. Dan Tuhan, kami
tidak mau mengandalkan kekuatan kami just want to draw your strength ya Tuhan. Kasih kami hikmat-Mu terutama Tuhan untuk mengubahkan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Selama ini kami menyia-nyiakan, kami menganggap sepele, dan kami menjeratkan diri kami dalam kebodohan kami. Tuhan, tapi sekarang aku benar-benar mau Tuhan, Engkau mampukan besok atau nanti siang udah sulit, mungkin godaan itu akan datang, itu akan nyaman, itu akan mengenakan. Tapi Tuhan, ketika momen itu datang Tuhan, I want to fix my eyes on you Lord Jesus. Fix my eyes on you. And aku mau benar-benar berpikir, merenungkan Tuhan bahwa hidupku ini dahsyat. Hidupku diciptakan untuk panggilan yang spesifik. Dan aku punya masa kekekalan bersama dengan Engkau yang aku gak mau buang-buang di dunia ini Tuhan. Dari dunia aku sudah mau mempersiapkan, sudah mau geladi bersih untuk hidupku nanti di surga kelak Tuhan. Tuhan, kalau itu terjadi aku berdoa Tuhan, biarlah segenap kedagingan kami boleh dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan usaha kami, tapi dengan change of appetite, shifting appetite Tuhan. Kami boleh melihat Engkau, ingin melihat Engkau tersenyum, ingin melihat Engkau di samping kami seolah memeluk Engkau, dan itu lebih dari cukup Tuhan dibanding kenikmatan yang dunia dapat beri. Terima kasih Tuhan, kasih meteraikan firman ini kepada setiap anak-anak-Mu. Puji Tuhan, praise the Lord, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa buat kelompok yang kedua, pejamkan mata lagi. Buat kebebasan yang kedua, oke. Ini saya pasti angkat tangan juga, taruh tangan di dada. Bagi Anda yang, selama ini iya sih, ngerti sih harus seperti itu, tapi kok nggak ada keinginan untuk melangkah. Suruh doakan orang lain aja sungkan, doakan orang lain aja kayak awkward. Apalagi pergi, apalagi masa bisa seperti itu. Tapi ya udahlah Tuhan, aku paling nggak mau mengambil first step. Gak jauh-jauh dari Yerusalem sendiri, dari tetanggaku sendiri, dari orang-orang sekitarku yang ketika mereka ngaco, bukannya aku malah despise, tapi aku malah, kamu, kenapa kamu? Untuk orang-orang sekitarku yang lagi mengalami beban, aku mau care. Aku gak mau cuma jadi orang anak-Mu yang cuma ke gereja pakai pakaian minggu, tapi itu boleh ada dari dalam. Luapan kami melayani, luapan kami menyapa, luapan kami sehingga ada energi, ada api, ada excitement Tuhan. Aku ingin menjadi dampak bagi orang lain, dan hari ini gak muluk-muluk cuma orang yang di dalam gereja. If there is you church, taruh tangan Anda di gereja, saya taruh tangan Anda di dalam dada, di dada Anda maksud saya. Saya ingin berdoa buat Anda, Tuhan, Tuhan berdoa untuk setiap dari kami Tuhan. Kami terbatas sekali lagi Tuhan, kami ada dalam kedagingan, kami masih bermain peran dengan dahsyat, kami malas. Tapi Tuhan ajari Tuhan, karena itu bukan dengan usaha kami, tapi bilang Engkau boleh ingatkan kembali hamba-Mu yang ini terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus setelah pulang gereja nih, ketika mereka makan siang, mereka pulang, mereka boleh mengingat kembali, iya ya, anugerah-Mu sedahsyat itu mengubahkanku, masa sih aku gak mau membagikan kepada orang lain Tuhan. Urapan seperti itu Tuhan, hati seperti itu Tuhan, compassionate heart seperti yang aku berdoa Tuhan, boleh Engkau curahkan di anak-anak-Mu di FJF Surabaya Tuhan. Ada perubahan yang nyata Tuhan dari bulan ke bulan ini Tuhan, sehingga nanti ketika kami berdoa, kami mau mementor orang lain, itu sudah bukan suatu hal yang kayak terprogram, tapi itu sudah coming from our lifestyle, datang dari hati kami yang benar-benar terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih untuk semua itu Tuhan, bilang Engkau boleh meteraikan, biar itu gak cuma perubahan di hari Minggu, tapi boleh termeteraikan dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, saya ingin berdoa, sorry ya teman-teman, pejamkan mata lagi. Yang ketiga, ini yang saya paling excited, tunggu-tunggu. Buat Anda yang belum pernah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya Anda mendengar bahwa Yesus segitunya toh, sayangnya sedahsyat itu yang mau meninggalkan segala sesuatu, bahkan memberikan nyawanya supaya ia mau menggantikan kita. Ia dihukum supaya kita tidak dihukum. Yang menerima segala cercaan supaya kita boleh hidup dipermuliakan. Dan hari ini aku ingin menerima Tuhan yang pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. If there is you, dengan rendah hati angkat tangan Anda. Yang online juga apakah ada? Apakah ada? Di belakang, di atas, yang online. Saya belum lihat tangan. Oh, ada. Ada sepertinya di kanan ya. Nanti Asyur tolong bantu. Kita berdoa teman-teman buat satu orang yang saya rasa, saya lihat mengangkat tangannya. Surga bersuka cita. Repeat after my prayer ya George ya, come on. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar Injil, kabar baik bahwa Engkau mau mati gantikanku. Engkau mau menyurahkan anugerah-Mu, keselamatan, supaya aku dapat hidup kelak bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, tanpa paksaan, aku ingin menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Salib Kristus di depan, dunia di belakang. Pakai aku, ubah aku untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya boleh katakan amin. Pujikan sekali lagi ya, mengikuti Yesus ya, sekali lagi ya. Mengikuti Yesus, come on church. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya sanggup jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, Kau baikkan kehidupan kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan scene news berikut ini. Audisi Praise and Worship untuk Youth Service diadakan hari Minggu 12 November jam 12.30. Daftarkan diri Anda sekarang. Untuk mahasiswa dan mahasiswi, College Community diadakan Sabtu 25 November jam 6 sore. FGF Men bersama FGF Youth mengadakan camping dengan tema Weekend Under the Stars, tanggal 10 sampai 11 November di Ranu Regulo. Acara ini terbuka untuk para pria dan dapat membawa anak minimum kelas 1 SD. Thank you Pastor Seva yang sudah menutup seri khotbah bulan Oktober, It's Only by His Grace. Anda yang ketinggalan beberapa khotbah di bulan Oktober, Anda bisa ikuti di YouTube. Once again boleh berikan aplaus untuk teman-teman yang melayani hari ini. The next gen of IFGF Surabaya, thank you so much teman-teman yang sudah melayani semuanya. Bagi Anda yang pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita, saya Pastor Bob, your host today, ingin menyambut Anda. Anda bisa turun di lantai 1 kalau itu Anda pertama kali beribadah bersama dengan kita. Ada teman-teman dari Connect Team yang rindu berkenalan dengan Anda. Dan kami rindu bisa melayani Anda dengan lebih baik lagi. Anda yang online bisa chat di chat room, nanti kami akan menghubungi Anda lebih lanjut. Dan juga kalau Anda ibu dengan balita memerlukan tempat khusus, di lantai 1 masuk sebelah kiri itu ada playground, di sana ada nursery room, di mana Anda bisa ada di sana sambil menikmati ibadah yang berlangsung di hari Minggu. Anda yang juga ingin mengikuti kegiatan ada seputar IFGF Surabaya, Anda bisa follow our Instagram, YouTube. Di sana ada informasi yang banyak yang Anda bisa dapatkan. Salah satunya a Weekend Under the Star, IFGF Men bersama dengan Youth. Itu Anda bisa bapak-bapak, anak-anak Anda untuk ikut bersama camping dan meluangkan waktu untuk menikmati bonding secara bersama. Juga Connection Lounge ada di lantai 1, itu ada di sana untuk kita bisa melayani Anda. Para hamba Tuhan di sini menyiapkan waktu untuk bisa mendengarkan apa yang Anda butuhkan. Bagaimana kami bisa melayani Anda, berdoa bagi kebutuhan daripada Anda. Jangan sungkan, silakan mampir di The Connection Room. Di sana akan ada para hamba Tuhan yang menyambut Anda.
Saya rasa itu aja pengumumannya hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur karena benar hanya karena kasih karunia-Mu. It is only by your grace kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh hidup dalam kebebasan. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu secara bebas tanpa ada penuduhan. It is only by your grace. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini memerlukan terobosan dari Tuhan. Engkau sendiri Allah yang akan memberikan terobosan demi terobosan, breakthrough after breakthrough. Mereka membutuhkan kesembuhan. Aku berdoa oleh bilur-bilur-Mu, mereka telah disembuhkan. Mereka memerlukan damai sejahtera-Mu. Engkau sedang berikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi Tuhan. Aku berdoa untuk mereka berikan terobosan di dalam keuangan, di dalam pernikahan mereka. Engkau Allah yang tepat waktu, Engkau enggak pernah terlambat. Tuhan, aku berdoa mampukan setiap teman-teman di sini yang mungkin di dalam musim yang sulit dalam hidup mereka. Kau sendiri akan berikan mereka kemampuan untuk menjadi lebih dari pemenang bersama dengan Engkau. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai Anda sekalian, memampukan Anda untuk hidup taat dan berdampak, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Anda berada, dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menerima. Haleluya, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a great Sunday.